Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa dalam mata kuliah Sistem Analisis Informasi Komunikasi ya, yang ada di Indonesia. Adapun dalam tugas pembuatan karya ilmiah ini diharapkan saudara memiliki kaidah penulisan secara ilmiah yang akan saya paparkan pada pertemuan hari ini. Diharapkan tulisan Anda itu bisa memberikan sebuah manfaat ataupun kontribusi bagi pengembangan mata kuliah asik ini, ya. Nah, tentunya diharapkan saya inginkan saudara sebelumnya untuk mengunggah beberapa artikel yang berkaitan dengan pembuatan judul yang saudara siapkan sebelumnya. Nah, diharapkan Anda tidak kopas dari artikel-artikel yang diunduh, tapi jadikanlah sebuah referensi sehingga hasil artikel saudara itu menjadi sebuah artikel yang original, ya. Nah, artikel yang dibuat itu adalah berupa short communication, artinya komunikasi yang singkat, ya, atau berupa laporan kasus laporan, ya, ataupun catatan secara teknis, ya, ataupun beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan sistem informasi yang ada di Indonesia. Nah, nanti pada bab ketiga, yaitu pada diskusi dan pembahasan, itu ada ulasan. Nah, ulasan ini nanti yang akan saya jelaskan pada tataran referensi yang akan menggunakan Mendeley, terutama ketika saudara membuat sebuah telaan pustaka, ya, termasuk kepada trend riset, atau artinya riset-riset kecenderungannya saat ini kemana. Kita mengetahui 2 tahun yang lalu kita mengalami COVID yang lumayan cukup lama, 2 tahun, dan semua berdiam, sehingga teknologi yang sekian pesat itu sangat mendominasi dari semua kegiatan aspek kehidupan kita, pun termasuk kepada riset-riset itu membahas masalah COVID. Ya. Nah, ini salah satu. Nah, setelah COVID berlalu, maka riset itu kembali kepada pemberdayaan ataupun kepada hal-hal yang bisa meningkatkan produktivitas umat manusia secara keseluruhan. Kenapa riset ini perlu dilakukan? Sebagai masyarakat ilmiah, sebagai mahasiswa yang intelektual, tentu kita ingin mengetahui kebenaran ataupun keberadaan dengan menguji secara empirik, ya, secara menggunakan metodologi, menggunakan akal sehat dan beberapa norma-norma ilmiah yang harus kita hadapi ataupun kita lalui. Nah, beberapa artikel nanti yang Anda buat itu bisa juga selain dari ulasan, itu pun berupa tanggapan atau sanggahan terhadap sebuah artikel yang saudara baca. Oleh sebab itu, pertama adalah saudara harus mengunduh dahulu beberapa artikel dan nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mengunduh ataupun mengambil artikel-artikel yang berkualitas. Nah, setelah itu maka dikoreksi, ya, artikel-artikel itu, baik yang pro maupun yang kontra, dibaca tentunya, lalu dipelajari dan dipahami, dan Anda akan meneliti kepada bidang yang lainnya ataupun aspek-aspek yang saudara koreksi terhadap artikel ataupun hasil penelitian orang lain. Lalu jangan lupa untuk melihat kualitas artikel, baca siapa editorialnya, lalu biasanya pun hasil-hasil pun selalu dipresentasikan di seminar-seminar ilmiah, ya, atau laporan ilmu ilmiah. Kalau di Unisba kita setiap mahasiswa yang sudah lulus selalu diadakan namanya spesia, yaitu seminar mahasiswa, ya, yang sekarang dilakukan secara online, ya. Kalau dahulu itu dilakukan secara tatap muka, ya. Lalu jangan lupa beberapa referensi masalah tentang timbangan buku, ya. Nah, buku-buku yang digunakan adalah biasanya buku-buku yang bersifat ilmiah, terutama metodologi, lalu kajian-kajian lain yang berhubungan dengan paparan yang Anda bahas. Walaupun saat ini buku itu semakin tergerus oleh zaman, sekarang sudah mulai banyak referensi dari jurnal, karena jurnal lebih
up to date dan aktual, maka diharapkan artikel yang Anda kutip nanti dalam referensi itu 80% adalah karya ilmiah dari jurnal. Dan batasannya adalah 5 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang tahun 2000 23 ya, maka diharapkan Anda mengambil referensi tahun 2018 ya. Jadi 2018, 19, 20, 21, 22 ya, sampai 23. Boleh 18 atau 19 ya. Lalu panduan, lalu baca juga nanti untuk beberapa hal panduan penulisnya, ada sinopsis dan seterusnya ya. Ini adalah nanti kontribusi saudara dalam pengembangan mata kuliah analisis komunikasi ini. Nah, ini beberapa yang kemarin saya jelaskan, paparkan ya. Ini nanti judul artikel, nanti ada nama penulis, ada dengan teman saudara ya. Lalu nanti ada tanggal submit ya. Lalu nanti Anda menulis selain dari judul, nanti ada abstrak dan kata kunci ya. Nah, sekarang tahapannya adalah kita masih kepada latar belakang. Latar belakang ini kita akan mengambil dari beberapa referensi yang ada dan berkaitan dengan penelitian Anda. Oleh sebab itu, mulai saat ini silakan Anda unduh beberapa artikel yang berkaitan dari penelitian yang akan Anda lakukan, terutama sesuai dengan judul-judul yang saudara pilih. Baik, maaf. Selanjutnya, setelah Anda mengunduh beberapa artikel, buatlah latar belakang permasalahan, ya, ataupun fokus penelitian. Nah, latar belakang masalah itu berasal dari data-data. Seperti kita ketahui, masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Anda ingin meneliti sebetulnya harapan yang terbaik itu seperti apa dan kenyataan seperti apa. Dan Anda teliti mengapa terjadi masalah ataupun kesenjangan tersebut. Apa yang melatar belakangi? Lalu berilah saran secara ilmiah nanti pada bab pembahasan. Nah, masalah-masalah yang Anda teliti itu tentu akan menggunakan metode ya. Metode apa yang Anda gunakan? Karena kita waktunya sempit, tidak mungkin kita menggunakan metode yang lama ya. Boleh menggunakan metode kualitatif deskriptif ya, referensi dan sebagainya. Yang penting adalah sumbernya ada. Nah, lalu hasil. Nah, sebelum kepada hasil, saya ingatkan kembali, latar belakang itu cukup 10 sampai 15%. Metode juga 5 sampai 10%. Nah, yang paling banyak persentasinya itu adalah hasil. Nah, hasil ini ada dua bagian. Ada hasil temuan, ya. Satu lagi adalah ada hasil pembahasan. Ya. Nah, hasil ini nanti kurang lebih atau dalam bahasa Inggrisnya research and discussion ya. Nah, discussion itu adalah pembahasan. Kurang lebih paling banyak bahasannya ya, 35%. Dan ini dilengkapi juga dengan literatur-literatur yang mendukung. Tetapi ini literaturnya dari hasil yang berbeda tentu dari jurnal-jurnal. Nah, pembahasan pun sama ya, 35%. Jadi paling banyak itu bukannya latar belakang ya, latar belakang cukup 10 sampai 15%, metode 5 sampai 10, lalu hasil ini 35% dan pembahasan 35%. Jadi kalau dijumlahkan kurang lebih 35 dengan 35 itu kan 70%. Nah, seandainya misalnya latar belakang itu 10, ya itu jadi 65, metodologi cukup 5, nah sisanya baru kesimpulan 10%. Jadi lengkaplah artikel yang akan Anda buat itu nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Boleh nanti ada ucapan terima kasih dan jangan lupa nanti ada referensi ya atau daftar pustaka yang sangat penting di dalam penulisan artikel ini. Dan saya harapkan daftar pustaka Anda itu lebih dari 15 kutipan ya. Bukan cuma hanya di bawah dari 10 ya. Nah, ini kita beralih langsung pada judul ya. Nanti buat judul jangan terlalu panjang ya. Cukup 15 sampai 25 kata ya. Dan boleh judul itu yang bisa menjual ya.
ya bilang orang itu memprovokatif lah ya. Jadi judulnya jangan yang biasa-biasa saja ya, tapi yang bisa menjual. Contoh apa? Contohnya seperti apa? Misalnya ada penelitian riset mengatakan eh, judulnya adalah bahaya, misalnya apa, bahaya menggunakan sistem X misalnya ya. Orang kan penasaran, sistem X itu apa? Misalnya sistem misalnya yang selalu digunakan oleh kita ya dalam sehari-hari. Nah, ada penelitian, kita selalu menggunakan sistem aplikasi tertentu yang X tersebut ya. Dan itu sekarang sudah kena hack, dan hasil penelitian mengatakan bahwa data-data itu bisa diambil dan bisa disalahgunakan. Wah, itu dari hasil riset misalnya. Nah, jadi judul itu sudah menjual ya, jadi orang penasaran apa sih riset ini tahun ini gitu, jadi menjual seperti itu ya. Itu contoh judul. Kedua, nanti judul itu harus diperiksa, antara judul dengan isi itu harus sama dan cermat ya. Dan judul pun harus memiliki subjek penelitian yang ringkas ya, artinya memang subjeknya sama dengan apa yang diteliti dalam isi artikel. Nah, untuk membuat judul hindari singkatan ya. Jangan ada misalnya tulisan misalnya eh, apa ya, UKM dilakukan, peranan UKM dalam meningkatkan. Nah, UKM kan bingung apa UKM itu ya, karena pembaca kita bukan orang Indonesia ya, bisa saja dari luar negeri ya. Nah, jadi lebih baik jangan disingkat tetapi langsung ya, misalnya UKM adalah singkatan dari misalnya ya, apa, unit apa, kesejahteraan masyarakat misalnya ya, ataupun istilahnya singkatan-singkatan lain ya. Nah, baru dikurung disingkat. Tapi kalau di judul tidak perlu di double ya. Jadi cukup aja dipanjangkan dan tidak perlu disingkat. Nah, dan jangan ada rumus ya ataupun jargon ya. Jargon-jargon itu nggak perlu ya. Tapi memang harus kata ya yang bisa menjual tadi. Jadi ke kalimat pertama. Nah, biasanya itu mengandung kata kerja ya. Tuh. Lalu judul itu harus mudah dipahami ya. Dan jangan lupa nanti di bawah judul itu ada kata kunci ya setelah abstrak. Nah, abstrak jangan dulu dibuat karena hasil pun belum tahu ya. Jadi jangan dulu Anda membuat abstrak ya, karena kan nanti abstrak itu kan terdiri dari sama seperti Imrat ya. Jadi ada tujuan penulisan, ada nanti latar belakang, ada metodologi, ada hasil, dan ada apa ya, saran lah ya seperti apa nanti ke depan penelitian dilakukan. Nah, setelah itu eh, kalau Anda ingin dipublish di jurnal, ya tentu sekarang khusus bahasa Inggris ya, diterjemahkan bahasa Inggris ya. Tapi ini tidak perlu kita lakukan lah ya. Dan ada beberapa judul yang memang contoh pemuatan katanya tidak penting. Misalnya ada judul pengalaman pembuatan konten kreator memasak misalnya, ya praktek sehari-hari. Ya, itu nggak penting ya. Jadi bukan itu yang diharapkan ya. Atau tulisan beberapa faktor yang menentukan dari keberhasilan masa depan. Nah, itu bukan penelitian ya. Ya, itu ya. Jadi apa? Carilah yang kira-kira bisa menjul artikel itu ya. Nah, nanti silakan Anda tulis nama pengarang ya, Anda dengan mahasiswa ataupun Anda dengan teman saudara ya, berdua, dan jangan ada singkatan ya, seperti ini. Lalu boleh nanti ada alamat email yang saudara miliki ya, dan tidak perlu ada alamat rumah ya, cukup alamat kampus saja ya. Misalnya afiliasinya Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung ya. Mau pakai alamat boleh, Jalan Taman Sari nomor 1. Itu. Nah, ini nanti setelah Anda buat judul, lalu lakukan pembuatan abstrak. Nah, ini bayangan saja, tapi mungkin Anda tidak lakukan saat ini karena kan hasilnya belum ada. Nah, abstrak ini itu untuk melihat sebetulnya apa sih penelitian yang Anda lakukan. Itu jangan terlalu panjang ya, cukup 200 kata saja ya. Itu sesuai dengan apa kebijakan beberapa jurnal, biasanya itu cuma singkat saja. Nah, biasanya abstrak itu karena singkat, maka satu paragraf itu biasanya itu satu ide pikiran ya isinya itu ya. Jadi misalnya kalau tujuan penelitian itu ada beberapa macam, disingkat saja menjadi satu
kalimat ya, dan itu harus satu paragraf juga ya. Jadi satu paragraf itu kan dari beberapa kalimat ya, tapi jangan terbanyak-banyak ya, cukup 2 atau 3 kalimat lah ya. Lalu ditulis dengan kalimat penuh ya, dan dapat berdiri sendiri ya. Contoh misalnya nanti abstrak itu pertama harus ada apa itu tujuan penelitiannya. Terus Anda itu bicara tentang ruang lingkup apa ya. Lalu bagaimana metode ringkasannya. Lalu temuan yang Anda dapatkan seperti apa. Lalu kesimpulannya apa dan manfaatnya itu seperti apa ya. Nah, ini salah satu pembuatan abstrak ya. Oke. Nah, saya langsung aja ya kepada beberapa hal mengenai konten di dalam isi artikel yang akan kita bahas selanjutnya. Untuk pembahasan, maaf, untuk pendahuluan atau latar belakang, sekali lagi saya ulang kembali, itu harus ada masalah ya. Masalah itu misalnya ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Misalnya harapannya semua orang itu bisa berhasil, tapi kenapa gagal? Itu kan perlu diteliti. Apa penyebab-penyebab kegagalan, apa penyebab keberhasilan, lalu bagaimana kiat-kiatnya untuk bisa mendapatkan keberhasilan tersebut ya. Jadi ada kesenjangan ya. Demikian pula dengan misalnya kesejahteraan. Kesejahteraan itu semua orang itu sejahtera. Kenapa orang bisa sejahtera? Ya, kenapa negara kita miskin? Nah, itu kan diteliti. Apa penyebab-penyebab faktor-faktor yang membuat kemiskinan tersebut ya. Jadi dari hal-hal pernyataan logis itu harus bisa mengarah ya, kalau kuantitatif itu ke hipotesis. Nah, tentunya nanti Anda harus mengunggah banyak artikel ataupun mereferensi beberapa artikel itu adalah untuk membuat state of the art. Artinya harus ada benang merahnya ataupun keilmiahannya untuk saat ini gitu ya. Misalnya ketika Anda ingin meneliti tentang media sosial, maka satu aja media sosial yang Anda fokuskan. Nah, itu adalah state of the art, itu adalah fokus di dalam penelitian ke media sosial. Nah, panjang ataupun pembuatan halaman itu biasanya ya 2 atau 3 paragraf lah ya. Nah, lalu pendekatannya adalah dengan cara memecahkan masalah nanti ya, tetapi dalam latar belakang cari juga referensi yang memang mendukung pada permasalahan tersebut ya. Dan nanti di dalam pendahuluan pun itu Anda harus mengulas pertanyaan penelitian ya, tapi bukan dalam bentuk kalimat tanya ya. Dan jangan lupa harus memuat acuan mutakhir yang menjadi landasan alasan penelitian ya. Dan apa sebetulnya hasil yang diharapkan? Artinya dengan misalnya tadi diharapkan hasilnya agar kemiskin. Kenapa kita harus mengetahui faktor miskin ataupun yang keterbelakangan? Nah, dengan hal itu maka diharapkan itu harus ada solusi apa yang bisa diberikan saudara ya, agar hasilnya itu bisa diharapkan untuk kebijakan baik pemerintah ataupun kebijakan publik yang berwenang ya. Nah, pada daftar pustaka yang akan kita bahas yaitu adalah pengacuan pustaka. Nah, ini diharapkan kita nanti akan mempelajari tentang bagaimana membuat Mendeley ya. Nah, lalu sekali lagi Anda harus unduh dulu artikel-artikelnya dan usahakan pustaka acuannya itu mutakhir ya, dan harus relevan dan asli ya. Artinya dari judul primer. Jangan dari misalnya begini. Anda mengutip dari skripsi orang lain tapi dalam skripsi orang lain jadi begini. Ada tulisan ya, misalnya tulisan Budi ya di skripsinya Wati gitu ya. Jadi yang menulisnya itu Wati, Wati mengutip lagi ya, jangan seperti itu ya. Jadi udah aja langsung kepada sumbernya. Seperti saya katakan tadi, mengapa harus jurnal? Kan jurnal itu hasil penelitian teman saudara sebelumnya yang sudah lulus ya. Dia mengatakan bahwa ternyata eh, Instagram sangat berpengaruh dalam mendukung apa mendukung promosi dewasa saat ini ya, dengan hasil yang cukup memuaskan itu kan. Nah, itu kan bisa jadi acuan oleh Anda ya. Atau bahwa Instagram itu sangat penting ya untuk uh, promosi dalam pemasaran misalnya ya. Nah, lalu kajian pustaka juga nanti diharapkan Anda itu masuk kepada
eh, tinjauan pustaka ya. Nah, pada bab pendahuluan pun harus ada latar belakang ya, termasuk metode juga ya. Di acuan pustaka itu ada metode apa yang digunakan, itu harus ada sumbernya ya. Dan di dalam pembahasan apalagi ya, saya katakan tadi ya, hasil dan diskusi di dalam pembahasan itu harus mengacu pada pustaka-pustaka yang ada. Dan tentunya ada juga misalnya dari pernyataan umum yang tidak memerlukan acuan, misalnya dari wawancara pun boleh ya. Dan sekali lagi jangan mengutip ya dari Ahmad dalam Badu ya. Tadi saya bilang Budi dalam Wati misalnya ya, seperti itu. Lalu metode ya. Apa itu metode? Metode itu adalah eh, apa yang menjadi landasan ilmiah yang Anda gunakan untuk menganalisis artikel tersebut ya. Memang itu tidak ada kerancuan dalam singkatan ya. Dan apa misalnya tadi seperti katakan ya, metode kuantitatif dengan data kualitatif misalnya ya, silakan boleh ya seperti itu. Nah, eh, yang penting Anda misalnya silakan untuk menjelaskan metode dan sumber yang menjadi acuannya ya itu. Baik yang seperti ini tadi ya saya katakan nanti dalam hasil atau pembahasan ya, research and discussion ya, hasil dan pembahasan itu ada yang digabung, ada yang dipisah ya. Kalau digabung keuntungannya itu bisa sederhana, tapi kan pembahasan jadi banyak ya, jadi 65% lah dari artikel. Lalu hanya jika dipermasalahkan sederhana saja ya. Dan ini cocok untuk beberapa penelitian ataupun catatan penelitian ya, atau short communication. Kelemahannya kalau digabungkan hasil dan pembahasan itu kurang jelas mana hasil dan mana pembahasan. Kedua, argumentasi penulis itu kurang dapat dikembangkan dengan baik ya. Jadi boleh hasil-hasil yang Anda amati ya seperti apa dari hasil wawancara dan Anda olah sendiri dan itu menjadikan sebuah hasil ya dan didukung oleh beberapa data termasuk kepada hasil dari jurnal ya. Nah, jika hasil dan pembahasan yang dipisah itu harus dibuat format lebih rapi ya. Lalu pembaca itu bisa mengambil kesimpulan terlebih dahulu dan mulai diberlakukan pada skripsi mahasiswa ya. Dan ini dipersiapkan untuk Anda membuat hasil-hasil ataupun ini ya. Oke. Nah, ini contoh pembuatan yang paling banyak itu ya, hasil dan pembahasan. Nah, hasil itu adalah misalnya bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pembuatan konten Instagram ya. Nah, lalu ada data-datanya ya. Lalu ada data yang tidak berkait langsung dengan tujuan penelitian ya sebagai data apa bukan primer tapi sekunder ya. Nah, tidak perlu ada gambar yang lucu ya atau tapi gambar yang memang mendukung dalam acuan yang Anda buat ya. Dan tabel pun perlu ya untuk dibuatkan dalam sistem daripada hasil. Nah, sedangkan pembahasan itu jangan sampai ada pertanyaan so what gitu loh. Nah, tapi pastikan bahwa setiap penulis itu harus bisa menjawab setiap tujuan penelitian yang hendak dicapai. Jadi ketika Anda membuat judul kan ada judul dan ada apa sih tujuan penelitian, ingin mengetahui gitu ya. Ingin tahu dampak dari pembuatan Instagram terhadap penjualan misalnya. Itu kan tujuan ya misalnya. Nah, ini yakinkan bahwa Anda itu bisa menangani setiap tujuan penelitian yang hendak dicapai. Kedua, dalam pembahasan itu topik secara berurut sesuai dengan urutan dalam tujuan ya. Dan semua hal yang dibahas itu sudah dijelaskan terlebih dahulu dari hasil penelitian sebelumnya ya. Lalu tidak ujuk-ujuk muncul ya tanpa ada referensi dari yang sebelumnya. Nah, hindari perincian yang tidak perlu atau pengulangan pada bagian-bagian sebelumnya. Jadi, ketika Anda mengutip jurnal ataupun yang sudah, jangan diulangi lagi, cari aja yang lain, ya. Nah, biasanya mengapa referensi Anda sedikit? Ya karena Anda mengulang itu saja yang diambil, ya. Jadi dari setiap artikel ambil saja apa sih hasil penelitian yang mereka dapatkan temuan gitu, ya. Nah, setelah itu pada bab pembahasan tafsirkan hasil dan sarankan implikasinya untuk penelitian Anda yang masa depan ya. Nah, lalu yang perlu Anda perhatikan dalam pembahasan juga, coba cek sumber-sumber tersebut ya, apakah dia itu memang cendekia penulis ya,
Logiskah argumentasi penulis ya? Nah, beberapa hal tentang kecerdikan penulis dan logis ini, mengapa diperlukan 5 tahun terakhir? Karena tahun-tahun sebelumnya itu tidak secanggih dan sebagus apa yang terbaru. Ya, saat ini kita sudah melatih beberapa tahap proses yang diantaranya adalah adanya Turnitin ataupun cek plagiarism. Ya, kalau dulu orang tidak bisa ketahuan karena tidak di-online-kan. Nah, hampir 10 tahun kebelakangan semua artikel atau skripsi mahasiswa di-online-kan. Akhirnya kita akan mengetahui ketika terjadi plagiasi. Ya, nah artinya nanti artikel-artikel atau tugas-tugas Anda itu mencerminkan kecendekiawanan seorang penulis ya, serta diujilah kelogisannya. Dan tentunya nanti penulis itu akan mengkaitkan pendapat atau hasil penelitian lain ya, tentu dari referensi yang sudah ada. Dan sekali lagi wajib Anda menggunakan Mendeley agar hasilnya itu sesuai dengan ataupun menghindari dari similarity yang tinggi ya. Nah, bagaimana mengkaitkan antara hasil yang diperoleh dengan konsep dasar antipotesisnya itu nanti pada pembahasan, ya, termasuk implikasi, manfaat, keterbatasan, spekulasi, apapun, dan yang terakhir adalah bagaimana mengemas ya paragraf-paragraf yang baik. Nah, pada ujung dari artikel kita akan menulis sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah ditulis secara kritis dan cermat ya, serta logis dan jujur berdasarkan fakta yang diperoleh. Simpulan bukan rangkuman berbeda ya, tetapi Anda bisa mengeneralisasi beberapa hasil dari temuan tersebut dan disimpulkan atau dirangkum dengan baik ya. Dan jangan lupa dalam simpulan itu masukkan juga paragraf terakhir saran ya berkaitan dengan penulisan Anda dan apa yang perlu Anda sampaikan ya. Kalau ada catatan silakan ya akhir. Dan terakhir, boleh Anda di dalam artikel ucapan terima kasih. Ya, demikian kurang lebih dari paparan untuk membuat sebuah artikel ilmiah. Ya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana penggunaan aplikasi Mendeley pada karya ilmiah yang saudara akan buat. Ya. Pertama-tama, silakan saudara cari ya di Google, ya Google biasanya tentang ataupun Microsoft ya Mendeley ya. Nah nanti Anda akan menemukan ya ini dari Google ya Mendeley. Nah ini ada Mendeley desktop, ada Mendeley ini ya referensi ya. Silakan download ya. Dan ini sekarang harus online ya. Nah ini lebih lengkap ya data-data Mendeley-nya. Nah jika sudah Anda tidak usah membuat akun lagi ya, Anda hanya sign in saja ya. Nah, lakukan sesuai dengan yang saya perintahkan ya, yaitu Anda tidak perlu buat akun lagi, tapi gunakanlah akun yang sudah dibuat yaitu mediator.pcom ya. Nah, ini mediator.pcom@gmail.com. Nah, passwordnya adalah Taman Sari 1 dengan huruf T-nya besar ya. Taman Sari 1 ya. Nah, ini passwordnya. Jadi semua silakan menggunakan ini ya. Lalu silakan Anda sign in dan masuk ke library ya. Nah, inilah tampilan sudah di dalam ya. Saya gunakan akun mediator untuk sebagai bahan referensi saudara dalam membuatkan tugas ya. Nah, di sini ada beberapa library ataupun kumpulan artikel yang sudah masuk ya. Dan jika dilihat dari aspek tahunnya, ini memang ada tahun 93 ya, lama, tapi ini kan tentang buku-buku yang sudah lawas tapi masih manfaat lah ya. Nah, ini masih ada tahun 2021, 22. Nah, diharapkan sekali lagi saudara mengambil referensinya di tahun-tahun yang baru ya. Nah, jika artikel ini tidak ada yang kaitannya dengan saudara, maka saudara harus terlebih dahulu mencari beberapa sumber yang berkaitan dengan artikel saudara. Misalnya saja, saudara akan mengambil misalnya artikel
ataupun judul atau penelitian tentang sistem informasi di dalam media sosial, ya. Maka pencariannya silakan saudara menggunakan DOAJ, ya. Nah, DOAJ itu apa? Directory of Open Access Journal. Nah, ini ya, jurnal yang maaf jangan dari Hidawi ya, tapi doaj.org ya. Nah ini yang betul ya, jangan pakai ini. Nah ini doaj ya. Di sini ada mencari jurnal dan ini menjadi artikel. Nah ini dapat dipercaya doaj ini. Oke, saya cari misalnya title. Saya ingin mencari, ini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Ini saya akan contohkan yang bahasa Indonesia, tapi nanti saudara banyaknya bahasa Inggris ya. Misalnya penelitian tentang sistem, misalnya analisis ya, sistem misalnya tentang beberapa penelitian analisis sistem ya, analisis sistem komunikasi ya, komunikasi di Indonesia. Misalnya ini ya, kita cari ya. Nah, maka ini tidak ada ya, jadi harus spesifik lagi ya. Misalnya sistem komunikasi ya, misalnya analisis sistem komunikasi ya, di Indonesianya janganlah ya. Kita cari saja. Nah, baru ada di sini ya. Nah, ini beberapa penelitian ini tahun Buletin Pos Telekomunikasi 2016 ya. Nah, tadi kita harapkan 5 tahun terakhir ya. Berarti harus cari lebih dari tahun dari 2018 berarti ya. 18 atau 19. Ini 2017, 2000. Nah, ini 2022 baru ya. Nah, ini ada tentang komunikasi matematis. Nah, ini misalnya ya. Jurnal program studi pendidikan matematika. Tapi ini ke matematika ya. Nah, nggak apa-apa, kita buka aja. Nah, ini buat contoh nanti ya. Satu. Lalu ini tahun 2018 ya. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Boleh lah ya 18 misalnya. Analisis aplikasi sistem informasi web ya, Snap IT untuk manajemen inventaris. Nah, ini misalnya ya. Ini juga tentang penelitian ini ya. Silakan Anda unggah ya. Lalu ada meningkatkan kemampuan analisis komunikasi siswa homeschooling misalnya ya. Materi sistem ekskresi ya. Saya tidak ambil ya. Nah, ini ada. Oke, saya ambil contoh dua saja ya. Nah, ini kemampuan komunikasi matematis ya. Dua variabel penerapan teori. Oh, ini mah tentang matematika ya. Ini pembelajaran matematika ya. Nah, kita pakai yang ini aja, web aja ya. Nah, ini judul dan abstraknya sudah ada ya. Ini hasil ya tentang bagaimana ini teknologi merupakan instansi yang bergerak di bidang penelitian pengembangan ya, teknologi sebagai ini ya. Nah, misalnya Anda unggah artikelnya, cukup aja di doi-nya nanti. Ya. Nah, ini ada publish di Teknika ya. Nah, klik doi-nya. Nah, oke. Oke, ini saya lanjutkan. Ini di protect ya, sebentar. Oke. Oh, ininya ya. Karena ini. Oke ya, saya cari di laman web Sinta. Wah, nggak ada lah ya. Nah, ini salah satu contoh saja ya. Misalnya, ini kebetulan tidak bisa dibuka ya. Nah, saya ambil yang analisis ini aja ya. Ini doi-nya. Maaf, ini tidak bisa dibuka. Matematis ijiannya ya. Nah, ini. Nah, dari doi itu nanti artikel ketemu ada artikelnya ini. Ya. Nah, jika sudah Anda menemukan artikelnya, silakan di sini ada PDF-nya. Ya. Nah, lalu diunggah, di-download. Ya. Nah, ini hasil artikelnya, lalu di-download. Ya. Download. Nah, hasil downloadannya itu, silakan Anda tambahkan ke Mendeley. Ya. Yang sudah Anda buka tadi ya. Ini caranya adalah silakan add new ya. Add kan karena tadi sudah di-download di komputer ya. Klik komputer. Nah, saya ambil di download. Nah, di sini ya. Klik ini. Download ya. Saya contoh open.
Nah, ini diunggah ke sistem secara online, ya. Oke, ini sudah masuk. Kita cek apakah betul ada ya. Kita lihat tahun terakhir ya. Nah, ini. Nah, ternyata sudah masuk sini. Nah, ini ya. Nah, ini jadi Anda mengambil sebuah artikel ya, lalu sudah masuk ke dalam Mendeley. Nah, lalu bagaimana cara mengutip dari Mendeley ini menjadi sebuah referensi di MS Word ya. Nah, selanjutnya silakan saudara buka Word-nya ya. Saya sudah jelaskan tadi judul ya. Misalnya tadi ya, peranan misalnya contoh eh, media sosial bagi pengembangan pengembangan UMKM di Indonesia misalnya. Nah, ini Anda misalnya abstrak dan sebagainya. Ini saya kutip saja contoh misalnya ya. Nah, ini saya ambil salah satunya adalah ya dari artikel inilah ya. Ini abstraknya, nah, makanya abstrak itu harus baik dan sesuai ya, biar nanti kita bisa membaca hasil dari penelitiannya ya. Oke, ini akan lagi membuka ya. Nah, ini ternyata ya. Nah, ini hasilnya bahwa teknik pengumuman data tes tertulis ya. Nah, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan reduksi data, penyajian data ini menunjukkan nah komunikasi yang tinggi ya. Oke ya, ini misalnya. Nah, ini Anda mengutip ini saja misalnya ya. Nah, Anda mengutip ini ya dalam artikel ya. Misalnya tulisan barusan ya, ini judul ya. Nah, saya kutip kalimatnya ini saja ya. Tapi kan kutipan itu ini hasil ya. Hasil penelitian hasil penelitian. Nah, ini kan diganti ya. Dari misalnya siapa yang menulis itu? Nah, yang menulis itu adalah Alif Sadikin ya. Nah, ini kita singkat saja ya. Nah, dalam artikel hasil penelitian dari atau hasil penelitian ini ya. Saya buat dulu notepad biar kecil hasilnya ya. Kita pakai ini ya. Nah, stick aja biar mudah ya. Ini hasilnya. Nah, Alif Sadikin ya. Nah, ini saja hasil penelitian dari Alif Sadikin dan kawan-kawan misalnya nah, menunjukkan bahwa nah ini ya. Nah, ini ya memenuhi semua indikator. Nah, ini. Nah, dari Alif Sadikin. Nah, ini sumbernya bagaimana mengutipnya? Nah, dalam Mendeley ya, ini hasil ya. Nah, kita ambil nanti setelah diinstal Mendeley kepada Anda itu ya, maka di dalam uh, reference ya. Nah, di dalam Word-nya ya, ini kan kutipan semua ya. Itu ada Mendeley set ya. Nah, jadi sekarang dari online masukkan ke Word Anda ya. Nah, klik Mendeley set-nya karena ini sudah terhubung online dan sudah masuk. Nah, sekarang Anda tinggal mengkoneksikan ya. Nah, sekali lagi akun yang Anda gunakan tadi ya, yaitu gunakan email yang sudah saya posting ya di grup asik kelas A ya. Nah, ini ya, nah, mediator. Gunakan aja akun ini ya, mediator ya. Nah, ini continue. Maksudnya adalah Taman Sari 1 ya. Ini saya buka saja ya, nggak apa-apa. Lalu sign in ya. Nah, akhirnya ini terkoneksi ya. Nah, ini akhirnya eh, bisa dikerjakan secara offline ya. Nah, tapi tetap harus online juga ya. Nah, ini kutipan ini biar tidak tersebut plagiasi mengutip dari orang lain tapi ada sumbernya, maka kita harus klik ini sitasi ini ya. Jadi ini adalah sitasinya dari sini ya. Nah, kita ambil ya. Nah, ini ya kita masukkan ke dalam insert bibliografi ya. Lalu oke ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya adalah kita akan memasukkan ini kepada
daftar pustaka ya. Nah, setelah kita memasukkan ke dalam ini ya, oke, insert bibliografi. Nah, ini akan Bapak, dimasukkan maaf, ya. layarnya jadi blank, nggak kelihatan. Oh, baik. Sekarang udah. Baik, saya lanjutkan. Tahap selanjutnya, artikel yang sudah dimasukkan ke Mendeley sebelumnya, kita bekerja di MS Word. Ya. Nah, silakan misalnya Anda buat judul ya. Nah, misalnya judulnya ini ya, peranan media sosial misalnya ya. Di sini ya. Nah, saya perbesar dulu misalnya ya. Eh, Judulnya ini. Nah, ini misalnya kutipan ya. Nah, kutipan ini saya ambil dari artikel yang sudah saya unggah tadi itu ya. Kalimatnya kurang lebih seperti ini ya, bahwa hasil penelitian dari Alif Sadikin dan kawan-kawan menunjukkan bahwa 45% siswa dengan kemampuan komunikasi matematis tinggi dalam menyelesaikan masalah. Nah, menurut teori benar di mana siswa itu dapat memenuhi semua indikator penilaian yang baik dan benar ya. Sedangkan 30 siswa kemampuan sedang ya, sedangkan ini kemampuannya rendah ya. Nah, ini sumbernya dari mana? Nah, untuk mengambil kutipan, Anda klik ini ya. Nah, lalu insert. Nah, di sini kan analisis ya. Nah, lalu kursornya simpan ke bawah lalu insert citation ya. Klik insert citation. Nah, ini kan kalimat artikelnya ada di sini. Nah, ini akan ada di sini kutipan. Ini udah sistem Mendeley ya. Nah, ini artikel lain ya. Nah, selanjutnya pada kalimat terakhir itu kan Anda ada daftar pustaka ya. Daftar pustaka. Ya, ini kan pustaka itu ini di bab pendahuluan misalnya ya. Pendahuluan ya. Jadi nanti itu kan artikelnya ada pendahuluan, ada metode metode ya. Lalu hasil dan pembahasan ya, pembahasan. Nah, ini artikelnya ya, dibuat ya. Nah, ini pendahuluan ya. Nah, lalu kan nanti ada kesimpulan ya. Kesimpulan dan terakhir itu adalah referensi atau daftar pustaka ya. Nah, isi daftar pustaka ya adalah untuk kutipan ini secara sistem bagaimana cara memasukkan. Ini kan sudah sistem sudah masuk ke sini ya. Jadi klik dulu ini, nanti klik di dalamnya ada ya. Nah, untuk memasukkan daftar pustaka ke sini, Anda klik kursornya ke bawah daftar pustaka ya. Lalu masuk ke dalam reference ya. Nah, reference ini Anda harus simpan di bagian ini ya untuk insert bibliografi ya. Nah, lalu continue. Nah, jadi jangan main di kursor referennya, tapi semua ada di Mendeley site ya. Nah, cetacean ini ada nih, Alvare ya. Nah, ini. Jadi ini dilakukan oleh sistem ya, seperti ini. Ya. Nah, inilah kurang lebih di dalam Word dan aplikasinya dengan Mendeley. Penggunaan agar kita terhindari dari plagiasi ya dan Anda bisa membuat karya ilmiah yang jauh lebih bagus dan terhindari dari eh, kutipan ataupun similarity yang tinggi ketika dicek oleh Turnitin ya. Demikian pembahasan mengenai penulisan karya ilmiah dan dengan menggunakan aplikasi Mendeley.